Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, seni menyeduh dan menikmati kopi, kita masih dalam Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Rino dan juga Mbak Feby. Saya ingin kembali ke Bang Rino nih. Seberpengaruh apa sih Bang kalau barista terhadap taste kopi? Wah, sangat. Tadi kan kita ngobrolin masalah alatnya nih ya Bang ya, alat sangat pengaruh. Jadi apa namanya, barista itu kan kadang-kadang ada yang bisa berinteraksi, ada yang enggak, seperti itu. Sudah itu ada pakem-pakemnya tersendiri seperti itu. Jadi kalau seperti saya pribadi, di tempat saya kan street bar ya, coffee street bar seperti itu. Jadi langsung ketemu orang duduk di depan saya untuk ngopi seperti itu. Jadi kita bisa bertanya dia pengen kopi apa seperti itu kan. Nah jadi mau manual brewing atau mau base espresso yang menggunakan mesin seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya mau manual brewing ya kita mau kopi apa seperti itu. Tinggal pilih aja kopi yang ada di etalase seperti itu kan, etalase kita kan. Jadi setelah itu juga misalnya dia pilih gayo, bisa gayo wine atau seperti apa. Nah, gayo wine ini juga kadang-kadang ada orang tuh yang pengen metode pouringnya 4-6 seperti itu kan. Banyak lah pokoknya. Ngerti nih Bang. Bisa dijelaskan apa tuh Bang? Iya. Jadi pouring P60 itu metodenya seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi menggunakan paper filter, sudah itu ada kettle untuk air panas seperti itu. Jadi dia tuh ada kopi grindernya, kopi yang sudah di grinder, yang sudah digiling seperti itu. Sudah itu ada alat yang namanya alat V60 seperti itu. Sudah itu ada servernya, sudah itu ada kettle-nya seperti itu. Nah, itu suhu airnya juga berpengaruh terhadap rasa kopi seperti itu. Nah, jadi di saat kita pouring, di saat kita nyeduh kopinya, itu juga bakal ngerubah rasa seperti kalau misalnya metode kita sembarangan seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang saya pengen soft aja mas, misalnya seperti itu kan, ya kita bikinkan soft seperti itu. Jadi ibarat kata itu di saat proses akhir pouringnya kita laksanakan cepat seperti itu. Nah, jadi biar hasilnya tidak begitu bold, tidak begitu strong seperti itu. Jadi ada yang pengen strong ya kita pouring pertama itu proses blooming. Nah, proses blooming kopi pas saat kita pouring kira-kira 50 gram atau 50 mili air seperti itu. Sudah itu kita stop. Udah itu dia proses blooming. Jadi kopinya itu ada blebek seperti itu. Jadi itu menentukan acidity kopi, menentukan asam, menentukan keasaman kopi. Nah, setelah itu kita pouring lagi misalnya 70 gram, 70 mili air misalnya seperti itu. Kita pouring lagi 70 mili air. Itu dia setelah 70 gram itu kita pouring lagi 60 gram sampai 3 kali proses. 60 mili air, stop, 60 air lagi, stop lagi, 60 mili air lagi, stop lagi sampai akhir. Nah, itu kalau misalnya kita stop sampai 3 kali di terakhir tadi itu menghasilkan body yang strong. Seperti itu. Jadi asamnya sudah dapat di awal tadi. Sudah itu fruity di proses yang kedua, di proses yang pouring kedua tadi menghasilkan fruity. Misalnya di kopi itu dia ada rasa
wangi-wangi wine atau kiwi atau jeruk seperti itu kan. Nah itu dia bakal keluar di proses yang kedua tadi. Mm. Jadi di proses yang ketiga, keempat, kelima itu dia menghasilkan body. Jadi lebih gelap dia, lebih hitam warnanya seperti itu. Ini artinya pemirsa sangat kompleks sekali ya. Betul. Artinya tidak sesimpel kita di rumah ya Bang ya, ketika Ya. ingin lebih strong ya banyakin aja kopinya gitu. Betul. Biar Kalau dikit ya, Bang. kalau misalnya yang kita ngopi tubruk biasa kan, ya udahlah kopi langsung masuk gula, air, udah tuh kita minum. Berapa Selesai. sendok nih kopinya biasanya kan Iya. gitu kan. Kalau mau lebih pahit, kopinya banyakin gitu kan. seperti itu. Biasanya gitu. Artinya sebenarnya kalau mau dipelajari dan diperdalam sebenarnya kompleks sekali ya Bang. Betul. dalam membuat kopi. Dalam banget. Dalam sekali karena Sampai sekarang pun saya masih belajar terus. setiap stepnya itu ada hasilnya di akhirnya itu menentukan Betul. sekali ya Bang. Metode forsake itu apa? Metode yang dipakai juara-juara dunia di dunia seperti itu. Jadi dia untuk memenangkan perlombaan itu dia pakai metode-metode seperti itu. Oke, dan rata-rata sebenarnya yang manual brewer ya Bang ya. Biasanya Bang yang lebih dia harus Ya, lebih. memiliki keahlian khusus. Iya gitu. betul, lebih kompleks lah seperti itu kalau manual brew seperti itu. Oke. Kalau Mbak Feby mana yang lebih nikmat nih Mbak kalau bagi Mbak? Yang manual atau pakai alat ratusan juta, Pak? Kayaknya mesin kayaknya. Kayaknya lebih enak mesin. Iya. Itu tadi sih emang kayaknya kan kalau tadi dibilang adanya street bar, nah itu tuh yang menarik tuh. Yang serunya kopi itu kalau kita sebagai penikmat kopi Bisa kayaknya bisa ngobrol lebih langsung ya. Iya, lebih baik kita tuh tidak memiliki kafe besar. Kalau kafe besar itu emang untuk nongkrong gitu, untuk nongki. Pokoknya udah siap aja mau pesan apa, latte, apa itu cappuccino misalnya gitu, atau mau pesan apa, affogato misalnya gitu. Cuman itu udah nyampe kan pesanan kayak ya santai lah gitu. Tapi kalau memang untuk para penikmat, mereka akan memilih slow bar, street bar, yang mereka tuh duduk di depan sang barista gitu. Jadi dia duduk di meja nih biasanya tuh ya, baristanya tuh, apalagi kalau barista tuh saya rasa jarang yang jelek ya. Jarang banget. Jarang yang Looking komunikatif. biasanya ya, Mbak, ya? Rata-rata dia yang paling penting tuh kayak dia memperhatikan kebersihan sih menurut aku ya. Karena memang mungkin ngaruh juga bagaimana Karena saya brewokan berarti saya bukan barista berarti. dia lebih ke Makanya tadi nggak berani ngaku barista. Ya. dia lebih ke higienisnya mungkin ya. Jadi kayak dia biasanya itu pakai pakai apron gitu, saking rapi rata-rata sih barista tuh. Masih rapi gak ya Mas? Ya, jadi mereka tuh tahu lah bahwa standarnya tuh mereka harus seperti itu. Dan saya seringkali menemukan ya barista mah cakep-cakep gitu kan, duduk gitu berhadapan meja barnya, tempat mereka menyeduh dan tempat mereka meletakkan semua alat perangnya. Dan enaknya tuh kita bisa langsung nanya. Ya jadi ini apa, ini kenapa begini, ini apa, ini nanti dia jelasin gitu lah. Itu tuh seru, itu pengalaman gitu. Satu poin penting bahwa sebenarnya cerita di balik kopi dan juga cerita obrolan sampai kopi ini juga berpengaruh gitu, Bang, terhadap cara Itu nikmatnya seseorang kali ya. menikmati dari Iya. kopi ini sendiri. Semakin menarik, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.